Lalu bagaimana memastikan nama-nama yang diungkap Sony Sonjaya, tersangka korupsi MBG dalam BAP bisa diproses secara hukum? Kita bahas bersama Ketua Komisi Kejaksaan, Profesor Pujiono Suwadi. Selamat malam, Pak Puji. Selamat malam, Kak Rey. Ya, Pak Puji, kira-kira tadi kan sudah diutarakan oleh kuasa hukum Pak Sony ya, Ibu Elsa Sharif, bahwa akan ada pengungkapan nama-nama besar dan siap untuk menjadi justice collaborator dan mengungkap nama-nama besar ini. Bahkan katanya konon ini bukan sekedar untuk keringanan hukuman. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa syarat untuk menjadi pengajuan justice collaborator, mekanismenya seperti apa, dan menurut perspektifnya Komisi Kejaksaan, bagaimana? Apakah ini bisa diterima JC-nya? Sebenarnya kan kalau dalam ada dua hal ya. Yang pertama, kalau kita mengacu pada hukum prosedural kita, KUHP kita kan itu hak dari tersangka, terdakwa untuk mengajukan sebagai saksi mahkota, sebenarnya kita mengenalnya, bukan justice collaborator kalau dalam KUHP kita. Karena agak berbeda, meskipun ini merupakan serapan dari justice collaborator. Kalau justice collaborator itu pelaku yang belum tentu nanti pelaku ini dihadirkan bersaksi di persidangan. Tapi kalau saksi mahkota, ini nanti harus kemudian sampai ke persidangan gitu. Nah, yang kita kenal kan saksi mahkota sebenarnya. Nah, di saksi mahkota ini hak tersangka bagian dari due process model ya, due process of law kita, agar hak-hak tersangka itu bisa kemudian diakomodasi juga dalam penegakan hukum. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau dalam proses penyidikan tindak pidana itu kita mengenal piramida pelaku ya. Nah, kalau dalam piramida pelaku itu tinggal kita nanti hasil penyidikan itu akan mengarah sebenarnya Pak SS ini puncak piramida atau kemudian sebenarnya ada di tengah atau di bawah. Nah, kalau dia puncak piramida, tentu kan sudah selesai. Dia tidak memungkinkan untuk bisa mengajukan sebagai saksi mahkota. Tapi kalau kemudian dia di tengah sebenarnya dalam proses penyidikan, ya ini memungkinkan dia untuk kemudian menjadi saksi mahkota untuk membuka ke atas nih, membuka ke atas pelaku-pelaku yang lebih besar, yang lebih puncak dibanding dia. Nah, kalau kemudian dari dua hal ini nanti hasil dari kewenangan dari penyidik didiskusikan dengan penuntut umum nanti untuk memungkinkan yang bersangkutan untuk menjadi saksi mahkota. Tapi kalau ternyata yang bersangkutan ini sebenarnya puncaknya, nah itu tidak memungkinkan untuk menjadi saksi mahkota. Ya. Oke, jadi dilihat dulu ya, ada di posisi mana Pak SS ini begitu? Betul. Nah, kalau menurut Pak SS bahwa masih ada orang-orang yang jauh punya pengaruh dalam konteks kebijakan MBG ya, kebijakan otoritas MBG dibanding dia, lah memungkinkan dia menjadi saksi mahkota. Tapi kalau otoritas puncaknya itu ada di Pak SS, nah ini menurut saya tidak memungkinkan untuk menjadi saksi mahkota. Tapi nggak apa-apa, publik berhak kemudian pengen tahu juga apa yang kemudian sebenarnya pengen diungkap oleh Pak SS ini, biar kemudian kita sama-sama memantau agar proses penyidikan dan nanti penegakan hukum itu tidak berhenti di tengah gitu, biar tuntas sekalian. Dan itu kan yang diinginkan oleh Pak Presiden, bahwa case ini biar lebih terang benderang. Oke, meskipun tadi disebut juga sebenarnya oleh Bu Elsa Sharif ya sebagai pengacaranya Pak Sony Sonjaya, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang punya pengaruh besar itu adalah pejabat tinggi, ada politisi dan lain-lain begitu, yang juga punya pengaruh untuk menentukan kebijakan dalam proses penyaluran ataupun pelaksanaan MBG ini. Nah, tapi kira-kira begini, Pak Puji, bagaimana kira-kira jaksa seharusnya bertindak terhadap nama-nama yang nanti mungkin langsung diungkap oleh Pak SS ya, misalnya ada 26 lah, diungkap semua. Nah, bagaimana seharusnya jaksa menyikapi ini dan apakah bisa langsung diproses secara hukum? Pertama, jaksa tidak boleh denial dulu juga ya terhadap apa yang kemudian diberikan kesaksian oleh Pak SS ini. Apa yang kemudian diberikan kesaksian oleh Pak SS ini bagian dari alat bukti yang kemudian bisa menjadi data, bisa menjadi alat bukti berikutnya untuk kemudian mengungkap kasus ini lebih terang benderang. Entah itu kemudian kalau ke atas berarti potensi Pak SS bisa menjadi saksi mahkota, tapi kalau kemudian ternyata itu ke bawah, ini kan bagian dari untuk mengungkap kasus secara menyeluruh. Karena kan yang dirasakan kasus ini tidak berhenti di beliau bertiga kan, tetapi kan nanti harus kemudian dibuka termasuk kemudian sampai hilir, karena kan yang namanya ikan busuk itu memang benar dari kepala, tapi kan
publik sudah menganggap busuknya ini tidak hanya di kepalanya saja gitu, tapi sampai kemudian tubuh, bahkan kemudian diduga sampai ekornya. Nah, ini yang diharapkan kemudian publik agar Kejaksaan Agung terhadap kesaksian siapapun, baik itu juga nanti Pak DH, baik itu nanti Pak LP, termasuk juga Pak SS, ini bagian dari upaya untuk mengungkap kasus ini dengan lebih terang. Oke, tadi kan Anda mengatakan Pak Puji bahwa dilihat dulu posisinya Pak SS ini di mana, di tengah atau level atau masih di bawah. Tapi saya kira dengan pernyataan Pak SS ini sendiri sebenarnya sudah cukup jelas bahwa dirinya memposisikan diri berada di tengah, karena dia mengatakan ada yang lebih tinggi yang bisa menentukan arah kebijakan program MBG ini. Bagaimana jaksa seharusnya bersikap soal ini? Ya, saya tadi ngecek kepada di Dirdik gitu, apakah kemudian pengajuan yang bersangkutan untuk menjadi saksi mahkota itu sudah diajukan, belum diajukan, dan nanti kita tunggu saja hasil pengajuan kalau sudah kemudian yang bersangkutan mengajukan, termasuk kemudian nama-nama itu dibuka. Nah, sejauh mana kemudian nama-nama itu punya pengaruh, ya malah kita challenge sekarang ini jangan sampai kemudian tujuan Pak SS untuk mengungkap ini hanya sekedar mendapatkan keringanan saja. Kan kalau dalam kuhap kita itu kan memang saksi mahkota diberikan kemudian nanti perjanjian untuk diringankan tuntutannya, tetapi adalah bagian dari upaya serius juga Pak SS untuk berkontribusi membuka kasus ini lebih terang. Oke, meskipun dengan jumlah yang disebutkan secara spesifik Pak Puji, ada 26 katanya. Artinya kan Pak Sony dalam hal ini juga sepertinya sudah mempersiapkan nama-nama yang akan diserahkan kepada kejaksaan. Nah, ini kita tunggu, sama kemudian data-data yang lainnya juga kan. Kita nunggu bahwa ini datanya siapa, SS 26 ini di atas, atau kemudian hanya orang-orang yang kemudian misalnya nih taruhlah yang lain-lain ya, terlepas dari segala jabatannya, tetapi kemudian penentunya itu sebenarnya beliau sendiri. Ya kan? Ya. Jangan sampai backfire gitu maksud Anda ya? Iya, benar gitu. Nah, ya yang kita tunggu itu malah ungkap saja 26 ini, sampaikan saja kepada penyidik agar menjadi bagian dari pro justisia, agar kita juga bisa berharap penegakan hukum ini tidak hanya sekedar kepalanya saja, atau bahkan kalau misalnya ada kepalanya dua ya sekaligus dua kepala begitu. Oke, tapi kita ya sedikit berandai-andai ya Pak Puji, kalau memang langsung disebut misalnya Pak SS ini menyebutkan langsung ke kejaksaan, minimal diperiksa begitu ya oleh kejaksaan setelah disebut, itu berarti bisa langsung diproses secara hukum ya? Ya kan begini, kalau dalam untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu kan minimal 2 alat bukti ya. Sepanjang nanti salah satu kesaksian yang disampaikan oleh Pak SS itu adalah 1 alat bukti. Tinggal nanti carikan alat bukti yang lain. Entah itu dokumen, entah itu surat, entah itu yang lainnya. Artinya tidak cukup hanya dengan keterangan tersangka saja begitu ya. Nanti dilengkapi, didukung bukti korporasi lain. Seperti misalnya jejak komunikasi, data digital, atau saksi-saksi yang lain begitu ya Pak Puji ya? Persis. Nah, sejauh ini Anda di Komisi Kejaksaan, apa sebenarnya peran yang bisa dilakukan untuk dalam kasus hukum ini? Jika memang ternyata ada indikasi pihak besar misalnya yang diindikasikan tadi oleh Pak SS, ada pejabat tinggi, politisi atau pihak swasta yang punya power cukup besar gitu. Kira-kira apa peran yang bisa diposisikan oleh Komisi Kejaksaan? Ya, sesuai dengan amanahnya Presiden ya, yang tanggal 3 Juni dulu itu, ketika itu juga disampaikan kepada Pak Jaksa Agung bahwa kita ingin case ini dibuka lebih terang lagi, karena ini kan program prioritas ya dari Presiden, program unggulan. Jangan sampai kemudian program ini hanya kemudian selesai di 3 nama ini tanpa kemudian ada perbaikan yang lebih mendalam melalui penegakan hukum itu, termasuk yang kita harapkan ya kesaksian dari Pak SS atau 26 nama ini apakah kemudian juga bisa membongkar case ini lebih terang, dan publik mengharapkan itu sebenarnya. Mengharapkan itu bahwa case ini tidak berhenti di 3 nama, baik itu nanti ke samping, entah itu ke bawah, dan apalagi kemudian bisa ke atas kalau memungkinkan, misalnya itu nanti bisa disebut masih ada piramida di atasnya Pak SS misalnya, lah itu bisa kemudian menjadi alat bukti yang lain lagi. Kasus ini kan melibatkan dugaan penyalahgunaan yayasan yang terafiliasi dengan penentuan dapur MBG ya Pak Puji. Nah, menurut Anda setelah kasus ini masuk begitu berkasnya dan ditelaah, apa kelemahan sistem pengawasan di lembaga seperti BGN yang memungkinkan praktik semacam ini terjadi di program prioritas nasional?
Ya, sebenarnya kan sederhana. Ini tata kelola yang menurut saya tidak cukup bagus ya dengan anggaran negara yang cukup cukup luar biasa besar. Pengawasan yang kemudian tidak kemudian dibarengi yang cukup bagus juga sehingga kemudian maladministrasi dan moral hazard itu muncul. Sederhananya saja misalnya begini. Kalau kita lihat perbankan yang juga high capital, pengawasan kemudian kan sangat rigid sekali oleh OJK. Kan begitu. Dan OJK tidak bisa kemudian main untuk kemudian menjadi operator. Ya, kalau dia sebagai operator maka itu ada konflik of interest. Ya. Orang-orang OJK tidak bisa kemudian menjadi punya bank, kan begitu. Lah, ini kan persoalannya kan dia regulator, dia pengawas, dan dia juga pemain. Ini salah satu yang kemudian bisa kelihatan jelas kan. Nah, ini yang kemudian harus diperbaiki menurut kita. Nah, korelasi pertanyaan saya dengan pertanyaan saya berikutnya nih. Pertanyaan saya yang barusan ya, Pak Puji. Ini kira-kira jika nanti ada nama besar begitu, bagaimana Komisi Kejaksaan juga memastikan kasus ini bisa dikawal dengan baik tanpa ada intervensi terhadap kejaksaan. Misalnya ada tekanan dari pihak tertentu begitu, apalagi kalau memang betul yang disebutkan oleh Pak Sony ini punya kekuatan besar misalnya. Ya, kita berharap kejaksaan fokus saja pada penegakan hukum, tidak usah memperhatikan soal isu-isu politik, ekonomi, dan yang lain-lain. Kalau penegakan hukum itu kan sebenarnya sederhana, ketika ada mens rea actus reus itu menjadi satu, maka pidana itu perbuatan pidana itu sudah 100% terjadi. Nah, fokus saja di situ, tidak usah kemudian memperhatikan aspek-aspek politik dan yang lain-lainnya. Menurut Anda ada rekomendasi dari Komisi Kejaksaan misalnya kepada pemerintah supaya program MBG ini sepertinya ini program akan terus berlanjut begitu Pak Puji, dan tidak sepenuhnya buruk, ada juga beberapa contoh program MBG yang berhasil. Nah, tapi bagaimana memastikan ke semua program MBG ini berhasil di Indonesia? Tentu saja dilihat dari perspektif bersih dari praktik korupsi, terutama terkait pengadaan, penempatan fasilitas dan lain-lain. Ya, kalau temuan dari kejaksaan dalam penegakan hukum itu kan dua. Pertama adalah dugaan jual beli titik SPBG. Ini artinya regulator pengawas yang kemudian menjadi menjadi pemain. Nah, ini kan jadi persoalan dalam tanda kutip ya. Nah, yang kedua adalah temuannya adalah dalam hal pengadaan. Nah, dua hal ini menjadi titik kunci kalau kita mau memperbaiki tata kelola MBG ke depan. Cita-cita presiden, ide presiden, gagasan presiden yang ingin memberikan gizi baik kepada 62 juta sekian penerima manfaat itu harus kemudian menjadi amanah yang penting agar terimplementasi dengan baik juga. Jangan sampai kemudian moral hazard muncul. Nah, melalui penegakan hukum itu barangkali menjadi titik awal membuka untuk memperbaiki tata kelola. Jangan sampai kemudian orangnya berganti tetapi kemudian ya hanya sama saja tanpa kemudian ada perbaikan tata kelola seperti harapan publik bahwa pembukaan penegakan hukum itu menjadi awal perbaikan tata kelola dari program makan bergizi gratis. Ya, perbaikan tata kelola dan tentu saja moral hazard, karena ini program yang sangat mulia sebetulnya untuk anak-anak begitu. Jika memang ini berhasil, tentu saja akan sangat berguna bagi anak-anak penerus generasi Indonesia. Terima kasih perbincangannya, Ketua Komisi Kejaksaan, Profesor Pujiono Suwadi, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Puji, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, selamat malam.